Halo para pecinta anime, kembali lagi di channel George Johnny. Kali ini kita punya anime isekai super menarik dengan judul yang super panjang, yaitu Hazure Waku no Joitaijo Skill Desekyo Ninata Orega Subete wo Jurin Surumade. Gimana? Mudah banget kan ngebacanya? Maaf aja nih kalau banyak salah, maklum lidah lokal. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas alur cerita animenya. Jadi, hari itu, sekumpulan anak SMA berada di dalam sebuah bus yang tengah melaju di jalan raya. Mimori terbangun dari mimpi buruknya karena mendengar Sougo yang lagi digangguin oleh Oyamada. Dengan setengah hati, Mimori pun bangkit dan membela Sougo. Oyamada yang memang terkenal sebagai murid nakal malah balik ngeledek Mimori. Soalnya, Mimori ini emang dikenal sebagai pecundang di dalam kelas mereka. Tapi, Kirihara, si cowok cool yang paling disegani di kelas, gak mau ikut campur dan menyuruh Oyamada buat ngebalikin buku milik Sougo. Oyamada yang masih terlihat kesal dengan Mimori malah ngebully Yasu, siswa nerd yang duduk di bangku yang berada di depannya. Tiba-tiba saja, mereka semua terlempar ke dunia isekai. Di sana, mereka disambut oleh Dewi Vicious yang tampaknya mencurigakan banget. Dewi Vicious pun menjelaskan kalau dunia isekai ini lagi kacau balau karena kebangkitan Raja Iblis. Makanya mereka dipanggil buat menjadi pahlawan yang bakal ngalahin Raja Iblis dan pasukannya, sama seperti peristiwa 200 tahun yang lalu. Para siswa yang mendengarkan penjelasan dari Dewi ini sih masih kelihatan pada ragu-ragu dan gak percaya kalau saat ini mereka sudah berada di dunia lain. Mimori mencoba memperhatikan keadaan di sekelilingnya buat memastikan situasi mereka saat ini. Sementara itu si cowok gila Oyamada pun protes dan minta buat dipulangkan lagi ke dunia asal mereka. Tapi Dewi Vicious bilang itu nggak mungkin bisa, karena mantra sihir buat pulang cuma bisa diaktifin pakai bahan khusus yang disebut dengan elemen jahat, yang cuma bisa didapatkan setelah mereka berhasil mengalahkan Raja Iblis dan mengambil jantung atau menyerap aura kegelapannya dengan menggunakan sebuah item khusus. Dewi Vicious ngasih demo jurus sihir dengan melenyapkan binatang iblis sebagai bukti kalau dunia isekai mereka saat ini adalah nyata. Terus, dengan bantuan batu sihir, para siswa bisa mengaktifkan skill tersembunyi mereka. Skill magic di tempat ini dibagi menjadi 6 grade, mulai dari S yang paling tinggi sampai ke E yang paling rendah. Satu persatu siswa maju buat ngebuka skill mereka. Dan giliran Oyamada, dia dapat skill grade A. Lalu dilanjutkan dengan Kirihara dapat skill grade yang paling tinggi yaitu S. Sougo juga dapat skill grade S sama kayak Hijiri. Dewi Vicious pun terlihat sangat senang karena berhasil mendapatkan 3 hero grade S dalam proses summoning kali ini. Berikutnya, giliran Mimori. Dia ini apes banget dan malah dapat skill grade E alias sampah. Mimori pun langsung dicuekin oleh Dewi Vicious. Selagi Mimori merenungi nasib buruknya, Yasu sahabatnya dengan wajah licik malah dapat skill grade A. Pada saat melakukan pengecekan status, nggak cuma grade skill magicnya aja yang sampah, tapi skill abnormalnya juga dianggap nggak berguna di dunia baru ini. Dewi Vicious langsung menyingkirkan Mimori yang dianggap sampah dan bakalan jadi beban buat teman-temannya nanti. Tapi Dewi Vicious pun memberikan satu kesempatan lagi pada Mimori untuk membuktikan dirinya sebagai seorang hero. Mimori ini gak langsung dilenyapkan begitu saja, tapi dia malah diteleportasi ke reruntuhan kuno yang berbahaya. Dan kalau dia berhasil kembali dengan selamat, maka Mimori akan dibiarkan hidup dengan tenang di dunia isekai ini. Tapi Dewi Vicious tetap gak henti menghina serta merendahkannya dan gak peduli dengan semua permohonan Mimori. Teman-teman sekelasnya yang udah bosan melihat Mimori memohon juga malah ikutan mengejeknya. Bahkan Yasu, sahabatnya sendiri, dengan angkuh juga ikutan menghinanya. Beda dengan Sougo yang baik hati, dia ini malah memohon ke Dewi Vicious buat melepaskan Mimori.
Dewi Vicious yang tampak tidak senang langsung memukul Sogo sampai pingsan. Sambil terus ngebacot, Dewi Vicious mulai mengaktifkan portal pembuangannya. Mimori yang sudah kelewat kesal langsung menyerang Dewi itu dengan sihir abnormalnya. Namun dapat ditangkis dengan skill Dispel Bubble milik sang Dewi. Dan tiba-tiba si Chogan Kirihara malah flexing pakai skillnya juga. Dia menembakkan sihir api ke tembok sambil berpose kayak opa-opa Korea. Sebelum pergi, pesan-pesan dan umpatan terakhir pun dilontarkan oleh teman-temannya ke Mimori. Di saat-saat terakhir, flashback kehidupan semasa kecilnya dulu yang selalu dibully oleh orang tuanya pun terlintas di pikirannya. Mimori yang kini udah mulai nggak peduli lagi, dan dengan kesal, dia pun membalas mengejek Dewi Vicious dan mengancamnya sambil berpose tag life. Mimori pun kemudian diteleport ke sebuah reruntuhan kuno yang malah mirip Danger. Begitu sampai, Mimori mengaktifkan item sihir pemberian Dewi Vicious, membuat dia bisa melihat dengan jelas di tempat yang gelap itu. Namun, tiba-tiba saja seekor monster Minotaur datang menyerangnya. Mimori lari ketakutan, dan dengan harapan terakhirnya, dia mengeluarkan sihir paralyze yang ajaibnya sangat efektif buat ngelumpuhin monster jelek itu. Tapi nggak berselang lama, malah muncul lagi monster Cockatrice di depannya. Mimori yang nggak mau mati konyol ngeaktifkan skill paralyze-nya lagi yang dikombinasikan dengan poison. Belum juga sempat istirahat, si Minotaur udah pulih. Dan dengan tekad sekuat baja, Mimori meyakinkan dirinya untuk tetap survive dan bisa keluar dari tempat ini demi membalas dendam kepada Dewi Vicious dan teman-teman sekelasnya. Nah, episode 1 ini pun berakhir. Gimana? Seru kan anime isekainya? Oke, ditunggu aja untuk episode selanjutnya. Dan buat kalian yang suka dengan konten kita kayak gini, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. And see ya in the next video. Bye!